Nama saya Nabila, dan saya bekerja sebagai asisten mahasiswa integritas sistem di Forest Stewardship Council. Dalam video ini, saya ingin memperkenalkan Anda ke kerangka kerja remediasi FSC1. Kerangka kerja remediasi FSC1 yang sedang dikembangkan FSC menetapkan persyaratan dan kriteria yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menangani dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh konversi hutan yang terjadi di tahun 1994 hingga Desember 2020, agar memenuhi syarat untuk sertifikasi atau asosiasi FSC sebagaimana diatur dalam kebijakan untuk mengatasi konversi. Kerangka kerja remediasi FSC1 juga menetapkan persyaratan untuk mengatasi segala kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh keterlibatan organisasi dalam kegiatan lain yang tidak dapat diterima, sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan asosiasi selain konversi. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah yang akan mengarah pada remediasi sosial dan lingkungan, mendorong dampak positif pada hutan dan masyarakat yang bergantung padanya. Kerangka kerja remediasi FSC1 akan diluncurkan untuk konsultasi pemangku kepentingan pada akhir bulan Februari, dan kami berharap dapat menerima kontribusi dan masukan Anda untuk membentuk dan mendefinisikan kerangka kerja penting ini. Sebagai latar belakang pengembangan kerangka kerja remediasi FSC1, izinkan saya terlebih dahulu mengatur tahapannya dan memperkenalkan Anda pada 4 proses yang relevan dengan konversi dan remediasi yang ada di FSC yang kini mengarah pada pengembangan kerangka kerja remediasi FSC. Keempat proses tersebut adalah: pertama-tama, kebijakan FSC untuk menangani konversi. Kebijakan ini memperjelas posisi FSC dalam konversi hutan alam dan kawasan nilai konservasi tinggi, termasuk pernyataan yang jelas, FSC menentang konversi. Menurut kebijakan untuk mengatasi konversi, unit manajemen di mana konversi telah terjadi antara tahun 1994 dan Desember 2020 akan memenuhi syarat untuk sertifikasi setelah menunjukkan kesesuaian organisasi dengan persyaratan yang berlaku dalam kerangka kerja perbaikan FSC1. Tingkat persyaratan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah organisasi bertanggung jawab atas konversi atau memperoleh lahan yang dikonversi. Untuk mengimplementasikan kebijakan konversi, FSC mengembangkan prosedur remediasi konversi yang merupakan dokumen yang dikonsultasikan melalui konsultasi publik. Prosedur tersebut mendefinisikan apa yang FSC haruskan untuk perusahaan untuk melakukan dan memperbaiki kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh konversi di masa lampau. Selain itu, FSC sedang merevisi kebijakan untuk asosiasi yang menetapkan aturan yang mengatur cara perusahaan dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan FSC. Hal ini mendefinisikan 6 kegiatan yang tidak dapat diterima yang harus dihindari oleh semua organisasi yang ingin menjadi bagian dari FSC. Akhirnya, FSC juga memperkenalkan kebijakan kerangka kerja remediasi asosiasi yang menyediakan proses untuk bisnis dapat memperbaiki kerusakan sosial dan lingkungan dari pelanggaran 6 kegiatan yang tidak dapat diterima. Semua proses ini saling terkait dan membutuhkan penyelarasan yang lengkap karena semuanya dalam kombinasi dengan kerangka kerja remediasi FSC1 menentukan hal yang sangat penting, posisi FSC tentang cara menangani konversi hutan di masa lampau. Seperti yang telah saya sebutkan, 4 proses ini saling berhubungan karena semuanya berhubungan dengan posisi FSC dalam konversi dan remediasi hutan. Untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam aturan yang terkait dengan konversi, FSC menyelaraskan prinsip dan persyaratan untuk remediasi kerugian yang disebabkan oleh konversi antara prosedur remediasi konversi dan kerangka kerja remediasi kebijakan untuk asosiasi dengan membentuk kerangka kerja remediasi FSC1 yang baru. Jadi, izinkan saya menjelaskan kepada Anda ketika kerangka kerja remediasi FSC1 terjadi dan elemen-elemen utama dari kerangka kerja ini.
Mempertimbangkan bahwa 4 proses yang disebutkan sebelumnya semuanya terkait dengan topik penanganan konversi hutan dan pemberian remediasi, FSI menyimpulkan bahwa ada kebutuhan yang kuat untuk mengintegrasikan pendekatan yang diusulkan di berbagai kerangka kerja dan memastikan keselarasan. Secara khusus, kerangka kerja remediasi FSI dan prosedur remediasi konversi perlu diintegrasikan dan diselaraskan. Hal ini menyebabkan pengembangan kerangka kerja remediasi FSI 1 sebagai jalur penyelarasan yang diusulkan. Kerangka kerja ini menyediakan satu jalur menuju sertifikasi FM dan satu jalur menuju transformasi sistem dan pemenuhan syarat untuk asosiasi. Izinkan kami memandu Anda melalui kerangka kerja remediasi FSI 1. Untuk semua bentuk asosiasi dengan FSI, termasuk sertifikasi manajemen hutan atau Forest Management FM, rantai pengawasan atau Chain of Custody, dan kayu terkendali atau Controlled Wood, dan jenis asosiasi lainnya, akan ada penyaringan berbasis risiko yang dilakukan oleh FSI yang memeriksa kesesuaian organisasi dengan kebijakan FSI untuk asosiasi. Jika organisasi terlibat dalam kegiatan yang tidak dapat diterima kebijakan untuk asosiasi atau PFA, maka kerangka kerja remediasi FSI 1 akan berlaku. Di bawah kerangka kerja ini, ada 2 tingkat persyaratan. 1. Persyaratan inti, dan 2. Persyaratan tambahan untuk transformasi sistem. Untuk organisasi yang telah diidentifikasi terlibat dalam pelanggaran PFA, persyaratan inti berfungsi sebagai persyaratan minimum untuk remediasi. Persyaratan ini adalah serangkaian tindakan dan tindakan yang menentukan proses dan sistem yang benar-benar diperlukan yang akan memungkinkan organisasi untuk mencegah dan mengurangi keterlibatannya dalam konversi atau aktivitas lain yang tidak dapat diterima di masa depan. Karena persyaratan inti menetapkan ambang batas yang sangat diperlukan, ini diperlukan untuk semua organisasi yang tunduk pada kerangka kerja solusi FSI 1. Jika organisasi tidak terlibat dalam pelanggaran PFA, maka untuk pelamar FM, ada satu lapisan penilaian tambahan yang harus dilakukan sebelum memastikan pemenuhan syarat perusahaan untuk sertifikasi FSI, untuk menilai apakah unit pengelolanya tunduk pada konversi hutan sejak tahun 1994. Jika penilaian mengidentifikasi bahwa konversi hutan sejak tahun 1994 telah terjadi dalam MU, organisasi akan bertanggung jawab untuk memberikan beberapa tingkat remediasi sosial dan lingkungan, atau tergantung pada tingkat keterlibatan organisasi dalam konversi. Perusahaan-perusahaan ini tidak perlu mengikuti persyaratan tambahan apapun di bawah kerangka kerja remediasi. Organisasi ini kemudian akan memenuhi syarat untuk sertifikasi FM dari UM. Jika konversi telah terjadi setelah Desember 2020, unit manajemen tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Anda mungkin bertanya-tanya, proses apa yang akan diikuti oleh FSI untuk menentukan apakah suatu organisasi memenuhi syarat untuk bergabung dengan FSI atau apakah kerangka kerja remediasi perlu diterapkan untuk memberikan remediasi? Atau, dan jika demikian, hingga tingkat apa? Biar saya jelaskan. Pertama-tama, FSI akan melakukan penyaringan berbasis risiko pada saat organisasi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan FSI. Dalam proses penyaringan berbasis risiko ini, organisasi akan mengungkapkan kepada FSI satu set informasi yang memungkinkan FSI untuk menentukan apakah ada risiko bahwa organisasi mungkin melanggar kebijakan asosiasi. Jika screening berbasis risiko ini mendeteksi risiko apapun, maka akan memicu kebijakan formal untuk evaluasi asosiasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi setiap pelanggaran kebijakan untuk asosiasi. Di sisi lain, jika screening berbasis risiko tidak akan mengidentifikasi masalah apapun, dan asalkan organisasi tersebut adalah pemohon pengelola hutan atau forest management, organisasi tersebut perlu dinilai oleh FSI atau entitas terkait untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kebijakan FSI untuk menangani konversi. Jika konversi pasca tahun 1994 terdeteksi, organisasi akan diminta untuk memberikan remediasi. Kini, saya ingin menjelaskan kepada Anda bagian-bagian yang berbeda
dari kerangka kerja remediasi FSC 1. Pohon dalam diagram ini mewakili totalitas kerangka kerja remediasi FSC 1. Daun mewakili 8 bagian atau komponen kerangka kerja. Daun hijau mewakili persyaratan inti dari kerangka kerja yang berlaku untuk semua organisasi. Daun oranye mewakili persyaratan tambahan yang hanya berlaku untuk organisasi yang melanggar kebijakan untuk asosiasi. Seperti yang Anda lihat dalam diagram, kerangka kerja remediasi FSC 1 terdiri dari elemen-elemen berikut. Bagian 1, persyaratan umum. Bagian 2, identifikasi pihak terkait dan situs yang terkena dampak. Bagian 3, identifikasi kerusakan lingkungan dan sosial. Bagian 4, pemilihan lokasi dan tindakan remediasi. Bagian 5, pengembangan rencana remediasi. Bagian 6, implementasi rencana remediasi. Bagian 7, pemantauan proses remediasi. Bagian 8, membangun kepercayaan. Setelah kerangka kerja ini diterbitkan untuk konsultasi, Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari setiap 8 bagian ini yang menyusun kerangka kerja remediasi FSC 1. Jadi sekarang, setelah Anda memiliki gagasan tentang mengapa kerangka kerja remediasi FSC 1 dibuat, proses di FSC yang saling terkait erat satu sama lain, serta beberapa elemen utama kerangka kerja, izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa itu entitas berbeda yang diharapkan FSC untuk terlibat di masa mendatang dalam implementasi kerangka kerja ini setelah kerangka kerja ini selesai dan efektif. Untuk operasionalisasi dan implementasi kerangka kerja remediasi FSC 1, FSC membayangkan entitas utama berikut memiliki peran dalam berbagai tahapan proses. Pakar independen, penilai independen, kelompok ahli, dan pemverifikasi pihak ketiga FSC. FSC akan bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan semua entitas ini, memastikan kinerja dan kualitas yang memadai, serta menetapkan semua sistem dan proses hukum dan administrasi yang diperlukan untuk memastikan pengawasan yang memadai. Sekarang, setelah Anda mengetahui dasar-dasar yang berkaitan dengan kerangka kerja remediasi FSC 1, mari kembali ke apa yang saya sebutkan sebelumnya, sehubungan dengan 4 proses lainnya di FSC yang saling terkait dengan kerangka kerja remediasi. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, proses ini tidak statis, bahkan terus berkembang, sejalan dengan pengembangan kerangka kerja remediasi FSC 1. Sekretariat FSC bekerja keras untuk memastikan bahwa ada keselarasan dan konsistensi yang lengkap di semua proses ini, sehingga FSC berbicara dengan satu suara ketika berbicara tentang posisinya dalam konversi hutan dan remediasi sosial dan lingkungan. Jadi, izinkan saya memberi Anda pembaruan cepat tentang proses-proses yang saling terkait dengan kerangka kerja remediasi FSC 1, tempat perkembangan yang relevan telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pembaruan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kelompok kerja Gerakan 7 yang mengembangkan kebijakan untuk mengatasi konversi menyelesaikan draft 4.0 dari kebijakan tersebut pada akhir tahun 2020 setelah 3 putaran konsultasi publik. Dalam konsultasi ini, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang elemen kebijakan tertentu, termasuk elemen 3, 4, dan 6. Kelompok kerja tidak mencapai konsensus tentang elemen kebijakan 3B. Elemen ini relevan dengan aturan batas untuk konversi di masa lalu dan ditujukan kepada organisasi yang telah mengakuisisi lahan yang dikonversi di masa lalu, tetapi mereka sendiri tidak terlibat dalam konversi tersebut. FSC menugaskan ahli eksternal untuk menyelidiki opsi pemulihan bagi organisasi-organisasi ini dan kelayakan ekonomi dari opsi pemulihan. Proses ini melibatkan wawancara dengan anggota dan pemangku kepentingan terkait dan menghasilkan kertas hijau, kertas putih, dan studi tentang ekonomi konversi. Dewan Direksi menugaskan unit kinerja dan standar FSC untuk menemukan konsep pemulihan berdasarkan temuan dari studi yang ditugaskan yang mengakui bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sosial terletak pada tanah, bukan pada organisasi, dan adil dan layak. Elemen kebijakan 3 yang diperbarui akan mengharuskan organisasi yang telah memperoleh unit manajemen di mana konversi telah terjadi antara November 1994 dan Desember 2020 untuk menyediakan pemulihan kerugian sosial prioritas dan melakukan pemulihan sebagai kerusakan lingkungan.
Karena ini adalah proposal baru dan tidak dikonsultasikan selama 3 konsultasi publik sebelumnya tentang kebijakan untuk mengatasi konversi, FSI ingin meminta umpan balik keanggotaan dan pemangku kepentingan pada bagian elemen kebijakan ini. Asosiasi telah melalui 2 putaran konsultasi pada tahun 2021. Secara paralel, perubahan dilakukan pada kebijakan untuk menangani konversi yang lebih memfokuskan kebijakan pada proses terkait sertifikasi. Kedua kebijakan ini melalui proses penyelarasan untuk memastikan konsistensi, dan dalam proses ini diidentifikasikan 2 pertanyaan tambahan yang masih memerlukan klarifikasi dan masukan lebih lanjut. Kedua pertanyaan ini sekarang sedang dipresentasikan untuk konsultasi pemangku kepentingan. Pertanyaan pertama tentang cara kebijakan asosiasi akan diterapkan. Ini menyajikan pilihan mulai dari menerapkannya untuk kegiatan di masa lampau hingga mereka yang baru mengenal sistem FSI setelah tanggal efektif baik seluruhnya maupun sebagian, hingga menerapkan konsep baru untuk kegiatan di masa mendatang sejak tanggal efektif dan seterusnya. Pertanyaan kedua, mengeksplorasi situasi ketika konversi terjadi di masa mendatang setelah tanggal efektif. Opsi tersebut juga menyajikan skala konversi yang dilakukan sehubungan dengan sanksi yang dikeluarkan. Untuk membahas lebih lanjut, ambang atas yang digunakan dalam sertifikasi dan dalam proses asosiasi. Anda akan menemukan referensi untuk 2 pertanyaan ini di platform konsultasi tempat kerangka kerja remediasi One FSI akan diterbitkan untuk konsultasi. Jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda kepada kami sehubungan dengan pertanyaan yang tersisa. Akhirnya, izinkan kami nanti akan memperkenalkan Anda pada konsultasi publik yang akan datang untuk kerangka kerja remediasi FSI One yang akan diluncurkan pada akhir bulan Februari 2022. Seperti biasa, konsultasi kerangka kerja ini akan diluncurkan melalui platform konsultasi FSI. Di bawah platform ini, Anda akan menemukan dokumen-dokumen berikut untuk Anda tinjau. Dokumen utama adalah kerangka kerja remediasi FSI. Ini akan terdiri dari 3 subdokumen: kerangka utama, dokumen panduan, dan dokumen definisi. Anda juga akan menemukan kebijakan asosiasi dan kebijakan untuk mengatasi konversi sebagai dokumen pendukung pada platform untuk referensi Anda. Pendapat dan masukan Anda dalam konsultasi ini sangat penting untuk keberhasilan proses ini. Kami menyambut partisipasi dalam konsultasi ini dari semua orang yang peduli dengan FSI dan ingin bergabung dalam percakapan untuk membentuk kerangka kerja ini. Pengelola hutan, pedagang, dan produsen, LSM, ilmuwan, investor, dan komunitas hutan, masyarakat adat dari utara, selatan, timur, dan barat. Kami harus banyak belajar dari Anda dan dari satu sama lain. Jadi harap tuliskan catatan di buku harian Anda untuk berkontribusi pada masa depan FSI dengan berpartisipasi dalam konsultasi yang penting ini bagi semua orang yang peduli dengan hutan dunia dan masyarakatnya. Rincian lebih lanjut tentang proses ini, konsultasi yang akan datang, dan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan segera diumumkan. Tetaplah di sini.